takut ya? Sama Raja Jawa, Jokowi. Woi jin setik peci merah, matanya yang picek. Kamu orang mana peci merah? Pak Prabowo itu kerja sih belum nyampe setahun, goblok tolol. Sedangkan kamu itu sudah ngasih apa ke negara ini? Kamu ngujat-ngujat Pak Prabowo. Wow, Prabowo, saya hanya mau mengingatkan. Koplak, kocluk, peci merah kocluk, koplak. Anda itu berpendidikan nggak sih? Dulu disekolahkan orang tuanya nggak sih? Anda itu udah tua, pakai peci, bahasa katanya itu nggak ada tata keramanya sama sekali Anda itu. Oh, kamu harus cepat mengambil tindakan. Kalau begini terus nanti lama-lama kepercayaan masyarakat. Peci merah, bukaan matamu yo, pasangan kupingmu, bukaan matamu, pasangan kupingmu. Tak kandhani cek rodok pinter titik kon yo. Cek rodok pinter titik, cek rodok duwe etika. Judulnya peci merah Pancasilais. Tapi cocotmu nek ngeritik tidak menggunakan etika sama sekali, tidak mencerminkan seorang yang Pancasilais ya. Jadi kalau Bapak Prabowo nggak bisa menangkap si peci merah ini, rakyat Indonesia pendukung Bapak Prabowo sangat malu. Apanya yang ditakuti sama si peci merah ini? Saya mohon Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia harus bertindak tegas mengenai orang yang menghina, mencaci maki kepala negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar dari si peci merah. Tentu teman-teman sudah tidak asing ya dengan salah satu anak kebo bernama si peci merah yang sering gentayangan di media sosial ya. Iyalah, suka gedabrus, suka menyerang Jokowi dan kini suka menyerang Prabowo. Dan kalau berjanji tidak pernah ditepati, ini adalah fakta. Yang saya sampaikan ini bukanlah hoax ya, bukan menjelek-jelekan tetapi fakta ya. Yang katanya mau ngesot sampai planet Mars lah, yang inilah, yang itulah, semua tidak pernah dilakukan karena cuma ngedabrus. Nah kali ini si peci merah dirujak rame-rame oleh neti terutama Ternak Mulyono karena dianggap menghina Presiden Prabowo. Wah. Ya orang seperti ini memang tidak bisa dibiarkan. Kalau perlu harus ditindak secara hukum, ya kan? Iya. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Woi, Prabowo, apa kabar? Masalah lagi. Ini untuk video saya setik ini supaya Bapak Prabowo Subianto bertindak tegas untuk menangkap orang ini, si peci merah ini. Karena apa? Rakyat pendukung Bapak Prabowo sudah muak dengan perkataan-perkataan yang diucapkan si peci merah ini. Ini rakyat sudah muak sama orang ini. Jadi Bapak Prabowo sebagai presiden kita harus bertindak tegas memproses orang seperti ini, si peci merah ini. Jadi jangan dianggap Bapak Presiden ini orang yang penakut. Jadi supaya bertindak tegas menangkap si peci merah ini. Ini sudah meresahkan ini. Orang ini meresahkan rakyat Indonesia ini. Orang seperti ini. Saya mohon, saya sebagai pendukung Bapak Prabowo, Pak Prabowo harus bertindak cepat menangkap si peci merah ini. Tolong untuk sahabatku semuanya yang ada di media sosial, netizen pendukung Bapak Prabowo, viralkan video ini supaya Bapak Presiden Prabowo bertindak tegas menangkap si peci merah ini. Biar nggak ngelantur bicaranya orang seperti ini. Ini orang pemecah belah bangsa ini, orang ini, bangsat orang ini.
Ya, barusan netizen merasa geram gitu ya dengan tingkah yang dilakukan oleh si peci merah selama ini dan berharap aparat penegak hukum menindak yang bersangkutan seperti halnya yang sudah dilakukan pada Mahasewa di Jawa Timur ya, yang beberapa waktu lalu menghina Prabowo gitu ya. Iyalah, jadi menurut saya memang harus satu persatu kalau tidak bisa bareng-bareng gitu ya, itu harus ditertibkan karena apa? Sifat attitude itu menular ya. Jadi orang yang suka berkata-kata tidak baik ya, semacam roti gulung. Nah, itu lama-kelamaan itu akan menular ke orang-orang di sekitarnya. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan sekali. Lanjut. Takut ya? Sama Raja Jawa, Jokowi. Woi jin setek peci merah, matanya yang picek. Kamu orang mana peci merah? Pak Prabowo itu kerja sih belum nyampe setahun, goblok tolol. Sedangkan kamu itu sudah ngasih apa ke negara ini? Kamu ngujat-ngujat Pak Prabowo. Kung kamu sih belum ada sejarah ngasih apa ke negara ini? Ngujat-ngujat presiden, mulutnya udah rusak bener kamu. Kelompoknya Amin Rais kamu itu. Kelompoknya Anies kamu ya. Pasukan sakit hati, peci merah. Orang mana kamu? Turun ke Jawa Timur. Tak bikin undi-undi matanya itu kamu. Jadi provokator kamu itu udah tua, udah bau tanah. Nih Bang Junet orang Jawa Timur, ketemu saya kamu. Matanya itu tak bikin sate di sini di Jawa Timur. Dengar telinganya. Hahaha. Ya, secara umum saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan teman-temannya, tetapi terkait kata-kata yang kasar tadi, yang misalnya matamu picek misalnya, kemudian tadi apa yang kesini kamu saya sate. Nah, untuk kata-kata yang kurang patut tersebut saya tidak sependapat ya. Jadi bagaimanapun kita bencinya kepada seseorang, ya marahnya kepada seseorang, ya kita tetap harus berusaha berkomentar dengan arif dan bijaksana. Iya toh? Iyalah, apalagi ini media sosial kan. Nanti kalau kebanyakan kata-kata kotor, kasar itu nanti kena apa namanya ya, kena tidak bisa dimonetasi videonya. Ya, tetapi secara keseluruhan tentang pendapat netizen barusan saya sepakat. Lanjut. Wow, kamu harus cepat mengambil tindakan. Kalau begini terus nanti lama-lama kepercayaan masyarakat. Peci merah. Peci merah, bukaan matamu yo, pasangan kupingmu. Bukaan matamu, pasangan kupingmu. Tak kandhani, cek rodok pinter titik kon yo. Cek rodok pinter titik, cek rodok duwe etika. Judulnya peci merah Pancasilais. Tapi cocotmu nek ngritik tidak menggunakan etika sama sekali, tidak mencerminkan seorang yang Pancasilais ya. Wis mbok pasang matamu, wis melek matamu. Wis mbok pasang kupingmu. Rungokno. Presiden itu sebagai top manager. Yo, tak ibaratno sebagai top manager. Jadi top manager itu oleh laporan dikondisikan, dikoordinasikan, dirapatno ono putusan eksekusi. Dan mengeksekusi ya, carane mengeksekusi tidak harus presiden sendiri yang turun tangan. Tidak harus presiden sendiri yang turun tangan. Dan gak perlu laporan kowe. Kecuali nek kamu ada di lingkungan istana, kamu tahu seluk-beluknya sudah diambil tindakan apa belum. Wong ora ono lingkungan istana nek muni-muni. Gak masalah, dikritik model apa gak masalah. Saya hanya mempermasalahkan cara mengkritik. Gunakan etika, judulnya peci merah Pancasilais. Tapi coromu sama sekali tidak Pancasilais sama sekali. Pak Prabowo tolong, itu temuan dari Menteri Pertanian. Segera dikondisikan, ambil tindakan kepada perusahaan yang mengisi kemasan tidak sesuai. Ngono lah enak, Cuk. Jadi gunakan akal sehatmu. Yo, wis gawe sorban, gawe anu, tapi tidak mencerminkan orang beragama, tidak mencerminkan orang yang Pancasilais. Ya, sekali lagi, presiden dia pembantu-pembantu, akeh keamanan, ono polisi, pertahanan negara, ono jenderal-jenderale sak pirang-pirang. Ya, dan itu tidak perlu laporan kamu dalam mengeksekusi. Makanya nek gak ero, wawasanmu sik terbatas. Nyocotmu hati-hati, cocotmu nek jeplak iku ya.
peci merah. Iki lho, peci miring, bakul kembang, sor sawu. Jadi gunakan akal sehatmu, gawe hati. Sor sawu iki tukang kritik ya. Sor sawu tukang kritik. Tapi nomor siji, etika sopan santun tetep dijogo, Cuk. Ya. Nek pengen awakmu tuwek diajeni ambek sing nom-nom. Ya, berilah contoh yang baik. Attitude-mu iku lho. Aduh tambah gak tok uteke. Dikai bahasa attitude tambah gak tok uteke. Ya. Wis ngene ya, tak elingno. Sor sawu bakul kembang. Iya, ya, hampir semuanya barusan ya, yang berkomentar adalah orang Jawa Timur semua teman-teman ya, bakul kembang, sor sawo, kemudian yang sebelumnya tadi ya kan itu orang Jawa Timur. Dan saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh bakul kembang sor sawo barusan ya mengenai tadi itu ya, wis pasangan dulu matamu, pasangan dulu kupingmu, baru saya kasih penjelasan sedikit biar kamu agak cerdas ya, kurang lebih seperti itulah apa yang disampaikan oleh bakul kembang sor sawo barusan yang menggunakan sebagian besar menggunakan bahasa Jawa. Dan saya berharap walaupun komentar netizen barusan menggunakan bahasa Jawa, saya berharap teman-teman semua yang termasuk berasal dari Jakarta ya, dari Sumatera tetap bisa memahaminya ya. Intinya ya begitulah. Aduh, lanjut. Wow, Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan. Koplak, kocluk, peci merah kocluk, koplak. Anda kalau mau dihormati, setidaknya juga menghormati orang, apalagi Anda memanggil dengan panggilan seperti itu kepada pemimpin negara. Anda tidak senang dengan Presiden Prabowo, itu hak Anda. Anda itu berpendidikan enggak sih? Dulu disekolahkan orang tuanya enggak sih? Anda itu udah tua, pakai peci, bahasa katanya itu enggak ada tata keramanya sama sekali. Anda itu, Anda kalau mempunyai saudara, apakah enggak malu mempunyai saudara seperti Anda itu? Pantas enggak Anda manggil pemimpin negara seperti itu? Kalau Anda terlalu benci, itu hak Anda. Terserah. Karena setiap warga Indonesia mempunyai hak. Saya pun punya hak. Saya tidak senang melihat orang yang menghina pemimpin negara. Bukan saya pendukung Pak Prabowo, bukan saya. Saya tidak berpolitik, saya sudah sedang berpolitik. Namun dengan tingkah laku Anda dengan mengatakan panggilan pemimpin negara seperti itu tidak mengenakan di telingaku. Saya terusik. Koplak lo, kocluk. Iya. Ya kalau menurut saya teman-teman ya, sebagian besar kader partai terbesar di Indonesia, janganlah bilang begitu ya, gini aja, anak-anak kebo dan anak-anak wabah. Kalau menurut saya ya nggak berpendidikan kalau menurut saya. Kenapa? Karena setiap membuat narasi, narasinya selalu mengandung unsur kalau nggak ejekan, cacian. Kalau nggak cacian, ya makian. Ya cacian dan makian itu memang mirip tapi berbeda teman-teman ya. Silakan dilihat di KBBI gitu ya. Nah kalau nggak keduanya itu, ya fitnahan, hinaan. Ya kalau nggak hinaan, ya fitnahan gitu loh. Nah, itu kecil sekali kemungkinannya dilakukan oleh orang-orang berpendidikannya, bukan tidak mungkin. Ya, bisa jadi orang yang S2, S3, ya S4, S27 itu mengeluarkan kata-kata kasar kotor seperti itu. Tetapi persentasenya itu sangat kecil sekali. Tetapi fakta di lapangan anak-anak kebo ya kan, anak-anak wabah, anak-anak onta ini justru persentasenya itu sangat besar sekali dalam mencaci, memaki, menghina, memfitnah. Jadi ya memang kemungkinan besar mereka tidak berpendidikan ya. Jadi memang layaklah memang orang-orang seperti itu disebut hei koclok, hei koplak, hei sengklek.
Itu dua bola emang layak gitu loh menurut saya, versi saya teman-teman ya. Lanjut. Salam Pancasila. Wo, Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini rakyat Indonesia mengetahui ucapannya si peci merah ini. Jadi saya sebagai pendukung Bapak Prabowo, supaya secepatnya si peci merah ini ditangkap dan diproses. Jadi rakyat Indonesia ini sudah melihat dan mendengar apa yang diucapkan si peci merah ini. Jadi kalau Bapak Prabowo nggak bisa menangkap si peci merah ini, rakyat Indonesia pendukung Bapak Prabowo sangat malu. Apanya yang ditakuti sama si peci merah ini sebagai Bapak Presiden Prabowo Subianto? Saya mohon Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia harus bertindak tegas mengenai orang yang menghina, mencaci maki kepala negara. Seperti peci merah ini harus diadili dan ditangkap dan diproses. Rakyat Indonesia sudah mendengar, melihat apa yang diucapkan si peci merah ini mengenai cacian yang dilontarkan kepada kepala negara. Saya mohon Bapak Prabowo Subianto, saya sebagai pendukung, supaya si peci merah ini secepatnya ditangkap dan diproses. Kalau Bapak Prabowo sebagai presiden nggak bisa menangkap si peci merah ini, pendukung Bapak Prabowo, semua rakyat Indonesia malu. Jadi jangan dibilang Bapak Prabowo ini seorang presiden yang penakut. Tangkap si peci merah itu, biar nggak bisa berbuat cacian apa yang diucapkan. Jadi mohon maaf Bapak Prabowo, saya sebagai rakyat dan mewakili pendukung Bapak rakyat Indonesia ini, supaya si peci merah ini ditangkap dan diproses. Ini sudah keterlaluan menghina sebagai Bapak Kepala Negara. Apalagi menyangkut Mayor Teddy. Si peci merah ini sudah melampaui batas ucapannya ini. Supaya ditangkap secepatnya si peci merah ini Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo nggak bisa menangkap si peci merah ini, malu pendukung Bapak Prabowo. Supaya ditangkap secepatnya. Terima kasih. Woi, Prabowo, apa kabar? Masalah lagi. Hai si peci merah, nggak lama lagi kau akan ditangkap dan diproses. Ingat kata-kata saya. Buktikan nanti. Buktikan kata-kata saya. Nggak lama kau akan ditangkap dan diproses. Taruh lagi kau sudah nggak bisa keluar-keluar lagi ngata-ngatain kepala negara. Jadi ingat kata-kata saya sekali lagi. Kau akan ditangkap secepat mungkin ini. Ini benar. Iya, teman-teman ya. Barusan kita saksikan dua video yang saya sajikan secara bersamaan, secara berurutan ya. Ini merupakan netizen yang paling depan sendiri tadi, jadi berkomentar lagi dan saya cukup tertarik dengan pernyataannya, pendapatnya bahwa sebentar lagi yang bersangkutan pasti akan diciduk oleh polisi, diproses secara hukum. Oh, saya tunggu ya kan, saya berharap ya. Orang-orang yang suka menebarkan kebencian, orang yang suka mencaci, memaki sosok tertentu apalagi seorang presiden ya, bahkan sampai menghina, bahkan juga sampai memfitnah. Saya memang berharap ya aparat penegak hukum itu bertindak gercep gitu ya, cepat tanggap gitu loh. Ya tujuannya apa? Ya itu tadi gitu loh, agar apa namanya ya, agar
sikap-sikap yang tidak terpuji seperti itu tidak menular gitu loh. Karena semakin sering ya generasi muda kita melihat ya perilaku-perilaku seperti itu, maka semakin besar potensinya generasi muda kita di masa yang akan datang itu akan menjadi terkontaminasi gitu loh. Itu yang sangat saya khawatirkan gitu loh. Karena nanti kebudayaan timur Indonesia ini bisa-bisa berubah gitu loh. Menjadi kebudayaan yang dipenuhi dengan sumpah serapa yang sebetulnya itu merupakan kebudayaan Timur Tengah, ya kan? Iyalah. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang apa tadi ya? Tentang komentar netizen ya yang menginginkan si peci merah ditindak secara hukum ya, seperti halnya si Mahasewa yang menghina presiden beberapa waktu lalu ya, karena menurut banyak neti si peci merah ini sudah keterlaluan dalam mengkritik Prabowo ya, bukannya mengkritik tetapi lebih dekat dengan lebih dekat pada penghinaan gitu ya. Malah tadi ada neti dari Jawa Timur yang menyebut bahwa kamu orang mana? Sini kamu, tak sate kamu. Hahaha. Walaupun pernyataan ini tidak patut ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar dari si peci merah. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan salah satu anak kembuk bernama si peci merah ini ya. Suka ngedabrus di media sosial, suka menyerang Jokowi dan saat ini suka menyerang Prabowo ya. Mungkin mencari momen lah gitu ya agar konten-kontennya rame. Ya, intinya ini orang kalau berjanji tidak pernah ditepati ya. Cuma ngedabrus doang ya yang katanya mau ngesot lah sampai planet Mars. Yang inilah, yang itulah. Faktanya ngedabrus sama seperti Mbah Sengkuni ya. Nah, kali ini si peci merah dirujak rame-rame oleh neti terutama oleh Ternak Mulyono karena dianggap menghina Presiden Prabowo. Dan sudah kita lihat bareng-bareng videonya tadi ya. Ya, orang seperti ini memang tidak bisa dibiarkan, kalau perlu harus ditindak secara hukum. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.